al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa ammal ubbadu al-mutajarriduna li tariqillahi ta'ala fayuhjabuna binaw'aini akharaini ahaduhuma kana fis shalah awil waswasu sarifu lil hammi ila tashihi makharijil huruf wat tashakkuki fiha wa i'adatiha li ajli dhalik wa hadha yajri fis salati wa ghairiha wa kaifa yutali'u asraral malakut qalbun masrufun ila mutala'ati syafatain wa kafiyati itbaqihima wal lisani wal hanaki wa kaifiyati insilalil hawa'i min astikakihima wa huwa ma'na taqti'il huruf wa tashihiha. Masih di dalam kitab Al-Arba'in fil Usul karangan daripada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala tentang adab-adab membaca Al-Quran, yang mana ada yang berkaitan dengan anggota zahir kita, adab tersebut, dan ada juga yang berkaitan dengan batin. Adapun yang berkaitan dengan batin, di sini beliau menyebutkan beberapa adab yang sudah kita bacakan, memasuki daripada adab yang keempat, yang berkaitan dengan anggota batin kita. Bahwa hendaklah ketika kita membaca Al-Quran dan berusaha untuk mentadabbur, memahami daripada apa yang kita baca daripada ayat Al-Quran tersebut, hendaklah kita menjauhkan diri kita, melepaskan diri kita daripada hal-hal yang menyebabkan terhalang diri kita daripada bisa memaham makna-makna Al-Quran yang tersirat dari apa yang kita baca. Sudah beliau sebutkan bahwa secara umum yang bisa menghalangi diri kita daripada memaham ayat suci Al-Quran yang kita baca, yaitu secara umum adalah suatu tutupan ataupun suatu tabir, suatu hijab yang berada di hati kita. Ini semua ataupun hijab-hijab ini disebutkan oleh Rasulullah SAW itu karena dikelilingi ataupun dilingkupi oleh syaitan atau jenis-jenis syaitan, baik daripada jin ataupun manusia ataupun bahkan dari diri kita sendiri, yang bisa menyebabkan sesuatu yang menghalangi diri kita dari bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, atau menghalangi diri kita daripada kebaikan-kebaikan. Nah, itu secara umum. Kemudian beliau membagi beberapa jenis manusia ataupun jenis orang beriman yang berusaha untuk bisa memaham daripada ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya. Ini menjadi 3 macam manusia yang bisa terhijab, bisa terhalang daripada memaham ayat suci Al-Quran. Sudah beliau sebutkan 2 diantaranya, yaitu seorang manusia, seorang mukmin, tapi yang dalam kategori keimanannya masih lemah. Nah, ini keimanan masih lemah, banyak penyebabnya. Di antaranya yaitu kekurangan ilmu, ataupun ilmu yang dia dapatkan itu belum sesuai dengan
yang semestinya. Nah, mungkin dia belajar daripada guru-guru yang nggak jelas ataupun yang bagaimana, sehingga yang timbul justru keimanan yang lemah pada dirinya. Jadi walaupun dia punya ilmu misalnya, tapi ilmunya tidak bisa meningkatkan keimanan bagi dirinya. Atau bahkan karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Nah, karena kan disebutkan dalam hadis, orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah keimanannya, justru menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, daripada kebaikan. Jadi ilmunya bertambah tapi tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Ini banyak penyebabnya. Jadi entah karena kekurangan ilmu atau ada ilmunya, banyak ilmunya, tapi dia melakukan hal-hal yang menyebabkan ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya, sehingga yang ada keimanannya justru lemah. Nah, kalau iman yang lemah ini itu bisa menyebabkan tutupan berupa hijab, yang berupa keraguan-raguan dan keingkaran terhadap apa yang dia baca. Jadi dia nggak bisa memahami dengan semestinya daripada ayat Al-Quran yang dia baca. Walaupun misalnya dia punya ilmu, dia pernah belajar misalnya, entah itu tafsir dan lain sebagainya, tapi ada keingkaran di hatinya gara-gara dia misalnya tidak mengamalkan ilmunya atau lain-lain sebagainya, sehingga justru yang ada pengingkaran ataupun keraguan-raguan. Wah, ini enggak, anggaplah misalnya kayak rezeki lah, gampangannya rezeki. Nah, rezeki kan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tapi dia justru di situ dia sudah belajar, belajarnya mungkin kurang pas, enggak sesuai dengan yang semestinya. Wah, kata guruku gini. Jadi kita harus tetap berusaha. Nah, tapi cara berusahanya kadang nggak sesuai dengan yang semestinya juga. Nah, jadi dia katakan ini seharusnya kita berusaha mati-matian, walaupun itu rezeki Allah yang menentukan. Tapi dia cara mempraktekkannya itu nggak sesuai, sehingga yang ada justru pengingkaran. Wah, enggak, kita mesti berusaha mati-matian cari harta, misalnya cari rezeki. Nah, jadi ketika dia membaca ayat Al-Quran tentang rezeki, jadi terhalang, pahamannya itu terhalang. Wah, ini enggak istilahnya enggak ada, misalnya seandainya dia enggak percaya, misalnya enggak percaya bahwa seandainya ada seseorang tanpa ada usaha sama sekali bisa mendapatkan rezeki. Oh, enggak bisa, itu enggak mungkin katanya. Karena harus ada usaha katanya. Sedangkan sudah jelas Allah menyebutkan ma min dabbatin fil ard illa Allahi rizquha. Nah, jadi semua sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Tapi dia masih ada sedikit pengingkaran ataupun keraguan-raguan. Jadi ada pilah-pilahnya, ada dia rincikan sendiri. Padahal sudah mutlak Allah mengatakan seperti itu dalam Al-Quran. Jadi sekalipun misalnya tanpa usaha sama sekali, bisa Allah menetapkan rezeki seorang hamba walaupun tanpa usaha sama sekali. Tapi karena ada pengingkaran dari hatinya dengan sebab imannya masih lemah, maka dia nggak bisa memaham ayat Al-Quran tersebut dengan sebenarnya ataupun dengan yang hak ataupun yang sesuai daripada yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi ataupun ulama-ulama yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada kayak pengingkaran tadi ataupun keraguan-raguan. Nah, itu jenis yang pertama. Jadi dia entah punya ilmu atau kurang ilmu, tapi keimanannya masih lemah. Atau jenis orang yang kedua, nah ini orang ini masih senang membaca Al-Quran, masih ada keinginan membaca Al-Quran, tapi hatinya masih dipenuhi dengan dunia. Jadi misal nih,
di antara kita rajin nuntut ilmu, rajin baca Al-Quran, tapi di hatinya masih penuh dengan dunia, pikirannya masih dunia. Ketika membaca Al-Quran masih memikirkan dunia, ketika nuntut ilmu di majelis masih sibuk memikirkan dunia. Nah ini akhirnya apa? Ketika dia mau memahami ayat Al-Quran, justru syahwat-syahwatnya tadi yang mengganggunya. Jadi ketika mau membaca atau memahami ayat Al-Quran yang membaca, yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya, yang berkaitan dengan syahwat dunia. Nah, banyak misalnya contohnya. Nah, misalnya apa? Ya ambillah kita contoh misalnya waqimis sholati lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sudah masuk misalnya waktu sholat. Nah, dia baca ayat Al-Quran. Oh tapi ini masih, pikirannya masih, oh ini jam-jam orang lagi ramai di pasar. Jadi terpengaruh hatinya dengan urusan dunia. Padahal dia sudah membaca waqimis sholati lidzikri. Waqimis sholati lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ada syahwat dunia yang ada di hatinya, terhalanglah dia bisa memaham. Dia baca, tapi dia nggak mau memaham dengan semestinya karena ada faktor dunia tadi. Padahal Allah memerintahkan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tapi ada tapinya katanya. Tapi ini masih jam sibuk katanya. Atau masih ada kesibukan lain. Masih nanggung nih baca medsos misalnya dan lain sebagainya. Karena ada dunia yang mempengaruhi ketika berusaha memaham daripada ayat suci Al-Quran. Kemudian yang jenis yang ketiga, ini jenis orang yang dia sudah mengkhususkan dirinya menjadi orang ahli ibadah. Ini ahli ibadah sudah. Ilmunya ada, tapi biasanya ilmunya masih nanggung. Ilmunya masih nanggung. Tapi ibadahnya diperbanyaknya, ilmunya kurang. Sholat misalnya, sholat sunnahnya banyak. Nuntut ilmunya kesana kemari, tapi ilmunya masih kurang. Puasanya banyak. Pokoknya amalan-amalan secara zahir sudah berusaha diamalkannya. Tapi ilmunya biasanya masih kurang. Membahas masalah niat misalnya masih nanggung-nanggung dia belajarnya. Nuntut ilmu tapi masih nanggung-nanggung. Contohnya aja misalnya kita ketika menuntut ilmu itu nggak berusaha untuk memahami, mendengar, mencerna apa yang disampaikan guru kita sehingga ilmu kita itu nanggung. Padahal guru sudah menjelaskan ini praktek niat tuh seperti ini, caranya seperti ini dan seharusnya seperti apa niat itu. Nah, itu sudah dijelaskan guru kita. Tapi karena kita kurang dalam mencerna, berusaha mendengarkan, memaham daripada penjelasan guru kita, akhirnya kita nanggung ilmu. Ketika sholat, misalnya niatnya, akhirnya timbul apa? Was-was. Timbul was-was. Walaupun ilmunya ada, belajar Safinatun Najah, belajar kitab-kitab fikih, tapi ilmunya nanggung. Entah dia banyak belajar tapi pahamannya nanggung. Sehingga justru yang ada was-was. Nah was-was ini bisa menghalangi dia daripada memaham ayat Al-Quran. Misalnya aja ketika sholat Bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya dia berusaha memaham Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada Bismillah, Bismillah. Betul, dalam pikirannya nih sibuk memikirkan bisnya betul enggak? Atau niatnya tadi betul enggak? Akhirnya mau beli bismillah, dia batalkan sholatnya karena masih kepikiran niatnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim. Karena mikirkan niatnya misalnya. Padahal dia seharusnya sudah ketika mulai memasuki bismillahirrahmanirrahim yang hukumnya wajib, ya udah dia jalankan, dia laksanakan sesuai dengan aturannya.
Apalagi sudah masuk ke hal yang wajib. Jadi was-was jangan dituruti. Jadi sejauh yang ilmu sudah kita dapatkan, kita berusaha untuk mengamalkannya udah. Jadi niat tadi sudah, makanya kan ada diajarkan guru kita. Jadi niat itu nggak harus misalnya kamil, misalnya usolli fardhul maghrib salasa rakaatin mustaqbil qiblati makmuman lillahi ta'ala, nggak harus selengkap itu. Kan sudah diajarkan misalnya. Yang penting ada qasad, ta'arud, ta'yin. 3 hal yang mesti ada di dalam niat kita. Ya udah cukup. Nggak mesti misalnya kita menuturkan dengan pas. Yang penting di hati kita sudah ada, aku mau sholat maghrib. Udah cukup. Aku mau sholat maghrib atau aku mau sholat fardu maghrib. Udah cukup. Yang penting sudah ada di hatinya seperti itu. Nah ini ada aja hal-hal yang mengganggu dirinya, akhirnya mempengaruhi dirinya sehingga timbul was-was tadi. Akhirnya yang seharusnya dia memahami bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, kepikiran daripada hal-hal yang di luar daripada fahaman atau yang seharusnya dia memahami daripada Al-Qur'an tadi. Misalnya bismillahirrahmanirrahim, dia sibuk mikirkan pas enggak baknya nih, sinnya pas enggak, hurufnya pas enggak dia sebutkan, makhrajnya pas atau enggak, sifat hurufnya benar atau enggak, panjang pendeknya pas atau enggak. Entah dia sendiri yang membaca atau misalnya dia jadi makmum, imam. Wah imam, diperhatikannya. Padahal dia seharusnya berusaha untuk memahami. Dia perhatikan, wah kayaknya salah tuh imam dalam hati. Dia perhatikan imam ini bacaannya aja, ini tajwidnya. Seharusnya dia berusaha memaham. Walaupun misalnya ada yang enggak sesuai secara fikih kan sudah ada aturannya. Entah kita misalnya mufaraqah atau misalnya kita i'adah, itu sudah aturannya, ada aturannya. Jangan kita sibuk memikirkan, terutama ketika membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran, jangan kita sibuk memperhatikan di luar daripada berusaha memahami ayat Al-Quran. Ya entah diri kita sendiri atau kita mendengar orang baca Al-Quran, oh diperhatikannya nih, itu salah bacanya. Wow. Padahal dia berusaha memahami. Walaupun misalnya salah, ya udah itu ada caranya. Yang penting kita berusaha memaham daripada apa yang sedang dibaca, baik diri kita ataupun bacaan orang lain. Nah ini adalah tutupan ataupun hijab terhadap orang yang walaupun dia termasuk orang yang mengkhususkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru bisa timbul was-was yang mengganggu dirinya daripada bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Nah ini sudah beliau sebutkan tadi, entah dia memikirkan makhrajnya, sifat hurufnya dan lain sebagainya, justru yang seharusnya dia kerjakan yaitu memaham daripada makna-makna Al-Quran, tapi dia justru sibuk memikirkan di luar daripada fahaman ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya atau yang didengarkannya. Nah itulah diantara beberapa jenis orang-orang yang membaca Al-Quran yang bisa terdinding daripada memaham ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya ataupun yang didengarkannya. Mudah-mudahan kita dihindari daripada pencegah atau penghalang-penghalang yang bisa memaham diri kita terhadap ayat-ayat Al-Quran ataupun ilmu-ilmu agama, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang senantiasa mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Walaupun minkum, Allah Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Melanjutkan daripada kajian tayammum lil Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Yang punya bukunya dibuka ya.
Yang bawa catatan dan pulpennya dicatat. Masih di dalam pembahasan adab bertayamum seperti yang sudah kita ketahui pada pembahasan sebelumnya, bahwasannya tayamum ini termasuk dari Allah, apa yang Allah berikan untuk Nabi kita Muhammad dari beragam kekhususan